berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Pada pagi hari ini nanti akan ada 3 pemateri, yaitu yang pertama dari Mbak Trianawati, yang kedua dari Mbak Ulfa Rosanti, dan yang terakhir nanti ada Mbak Naili Dwi Rifatin. Langsung saja untuk ke pemateri pertama, yaitu akan disampaikan oleh Mbak Trianawati. Oke, untuk Mbak Trianawati untuk presentasi bisa dimulai. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Trianawati, NIM 34202001. Di sini saya akan membahas tentang bab 35, yaitu yang berjudul keberlanjutan perbatasan baru. Bumi mengalami perubahan interface. Bumi mengalami perubahan, investor legendaris Warren Buffett mengatakan adalah masalah yang setelah muncul dengan sendirinya sedikit terlambat untuk melakukan sesuatu, Anda benar-benar harus membangun bahtera sebelum hujan turun dalam kasus ini. Warren 2007. Maksudnya, efek dari penggunaan sumber daya merajalela dan tidak terkendali, pemborosan, polusi, dan bentuk lain dari degradasi lingkungan, beberapa di antaranya disebutkan secara singkat dalam bab ini. Pertama, kabar baik, keberlanjutan, dan ekonomi sirkular. Banyak solusi yang dirancang mengatasi penipisan sumber daya, akumulasi limbah populasi, dan masalah penyumbang lainnya. Dua yang paling mendasar adalah, yang pertama, keberlanjutan, yang sering didefinisikan sebagai kapasitas untuk berlanjut dan jangka panjang. Yang kedua, ekonomi sirkular yang didefinisikan sebagai berulang kali menggunakan kembali bahan sumber daya dan molekulnya dalam sistem regeneratif untuk menghindari kebutuhan akan sumber daya pengganti. Poin ketiga, contohnya termasuk anak perusahaan dari perusahaan DuPont yang mencapai tujuan tanpa limbah TPA, menghasilkan pendapatan baru sebesar $2,2 miliar dan mengurangi biaya produksi hingga lebih dari $400.000. Berita buruk dimulai dengan peningkatan populasi. Yang pertama, pada tahun 1950, jumlah manusia di bumi berjumlah sekitar 2 miliar. Hari ini jumlahnya 6,5 miliar. Pada tahun 2050 ini akan meningkatkan menjadi antara 8 dan 10 miliar. Saat ini 10.000 orang lahir setiap jam. Selain itu, di dunia menjadi lebih makmur atau yang berarti orang mengonsumsi lebih banyak dan juga hidup lebih lama atau yang menghasilkan lebih banyak konsumsi. Dengan kata lain, jumlah orang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan terus bertambah bersaing untuk sumber daya dunia yang terbatas. Kelebihan populasi dan konsumsi sumber daya tidak hanya menyebabkan kerusakan bumi, tetapi juga menghasilkan peningkatan limbah dan racun yang dituangkan ke udara, tanah, dan air. Karbon dioksida. Atmosfer bumi mengandung 40% lebih banyak karbon dioksida hari ini daripada awal era industri yang menyebabkan kenaikan suhu. Lebih dari 90% ilmuwan yang menyelidiki masalah ini dan setuju bahwa
Keduanya terkait dan bahwa aktivitas manusia bertanggung jawab atas peningkatan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya saat ini. Sebagian besar ilmuwan setuju penyebab menumpuknya karbon dioksida adalah produksi listrik, pemanasan, transportasi, pertanian, dan deforestasi dan degradasi hutan. Setiap ton karbon dioksida yang dihasilkan menyebabkan kerusakan ekonomi sekitar US 150 dan bahwa rata-rata orang menghasilkan 9 ton karbon dioksida per tahun melalui konsumsi energi saja. Kesengsaraan pertanian. Peningkatan populasi manusia berarti bahwa produksi pangan juga harus meningkat sejalan dengan tindakan untuk menghilangkan limbah makanan. Namun menurut para peneliti pertanian, sepertiga dari lahan pertanian di dunia kehilangan humus pada tingkat yang tidak dapat digantikan oleh alam. Akibatnya terlalu banyak pertanian komersial yang sangat bergantung pada bahan kimia, pupuk, dan pestisida mengalami stagnasi atau mengalami penurunan hasil. Ya berarti lebih banyak pupuk dan pestisida dibuang ke tanah yang dalam banyak kasus telah dibakar menjadi zat yang menyerupai gumpalan debu. Bahan kimia yang digunakan kemudian hanyut ke sungai dan sungai terdekat. Penyakit, racun, dan masalah kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia menyimpulkan bahwa karena gaya hidup kita yang menghasilkan sampah, kemampuan kita untuk berpergian dan perubahan iklim, penyakit menular menyebar lebih cepat lainnya dalam sejarah. Misalnya 39 penyakit baru, misalnya SARS, penyakit Lyme, virus Ebola, demam Lassa, dan lain-lain. Yang sebagian besar mengancam jiwa telah muncul ke panggung dunia sejak 1967. Dan survei tahun 2001 terhadap hampir 600 anak menemukan bahwa asam perfluoroalkyl atau zat yang ditemukan dalam bungkus makanan, teflon, dan pelapis kain tahan noda berputar-putar dalam darah 96% anak yang diambil sampelnya atau Zandanella 2005. Zat ini adalah salah satu dari lusinan racun yang sekarang ditemukan sebagai hal yang biasa di sebagian besar tubuh manusia. Masalah ekonomi. Sejak 30 tahun yang lalu disimpulkan bahwa sistem industri dengan aliran material linear terbuka atau yang mengambil bahan dan energi menciptakan produk dan kemudian membuang sebagian besar dari apa yang diciptakannya. Mungkin tidak dapat berlanjut tanpa batas waktu. Poin kedua, memang ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa ekonomi dunia senilai US 40 triliun yang didasarkan pada sistem linear sedang dalam masalah. Salah satu aspek masalahnya adalah pasar kerja saat ini tidak dapat tumbuh cukup cepat untuk memberikan peluang bagi puluhan juta anak muda yang ingin bergabung dengan angkatan kerja setiap tahun. Sementara itu, kesenjangan antara si kaya dan si miskin melebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Peluang. Menurut Sir Nicole Sistron, mantan Kepala Layanan Ekonomi Pemerintahan Inggris, biaya untuk mengambil tindakan jauh lebih kecil daripada biaya bisnis seperti biaya dengan faktor antara 5 dan 20. Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim atau IPCC yang didirikan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyimpulkan bahwa secara kolektif biaya untuk mengurangi perubahan iklim akan berjumlah antara 0,12% dan 0,3% dari
PDB global. Peluang yang tak terhitung jumlahnya, penghematan biaya yang besar dan keuntungan yang lebih besar menunggu bisnis yang mau dan mampu mengambil tindakan korektif. Terima kasih. Sekian dari saya. Ada yang ditanyakan? Silakan Mbak Lia Nurfitriana untuk mengajukan pertanyaannya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Di slide 8 tentang masalah ekonomi. Di situ kan ada 4, diantaranya yaitu mengenai kesenjangan antara si kaya dan si miskin melebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Nah, di situ bagaimana cara Anda untuk mengatasi kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin? Gimana Mbak Triana? Sudah jelas apa belum? Sudah, Mbak. Ya. Baik, saya akan langsung menjawab. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengatasi kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Untuk mengatasinya ada beberapa cara, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang kedua memberi akses yang sama kepada seluruh masyarakat. Misalnya masyarakat juga harus memiliki masyarakat juga harus memiliki akses yang sama untuk menggunakan fasilitas seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, teknologi, dan ekonomi. Dengan mendapat akses yang sama, kesenjangan sosial dan masyarakat bisa berkurang karena ada perbedaan di kelompok. Karena tidak ada perbedaan di kelompok masyarakat. Cara yang ketiga, mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam. Lalu yang selanjutnya bisa dengan menciptakan peluang pekerjaan. Gimana Mbak Lia? Iya Mbak Triana, terima kasih. Sama-sama. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Mbak Triana dan Mbak Lia yang sudah bertanya tadi. Selanjutnya presentasi ketiga yaitu akan disampaikan oleh Mbak Ulfa Rosanti. Baik, untuk Mbak Ulfa Rosanti bisa dimulai untuk presentasinya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Sudah, Mbak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Rosanti, NIM 342020142 akan mempresentasikan tentang putting it all together atau menyatukan semuanya. Dalam bab ini ada 3 subbab, yaitu two analogies, yang kedua the 5 component of a successful business, dan yang ketiga advice from the pros. Two analogies. Untuk mengilustrasikan proses membangun bisnis yang sukses, terdapat 2 analogi yang dikemukakan oleh para pengusaha kontributor, yakni analogi yang pertama diilhami oleh sebuah risalah yang ditulis pada abad pertama oleh Marcus Vitruvius Pollio yang berjudul tentang arsitektur. Karya terobosan Pollio menyatakan bahwa desain bangunan yang tepat didasarkan pada simetri yang baik
dan simetri yang muncul dari proporsi. Proporsi menurut The Arsitektur adalah memastikan bahwa unit yang lebih kecil bertindak serempak dengan keseluruhan struktur. Dengan kata lain, setiap bagian dari sebuah bangunan yang fungsional sekecil apapun atau kelihatannya tidak penting harus mendukung totalitas dan keseimbangan dari keseluruhan struktur. Dari peletakan fondasi hingga operasinya, bisnis yang kuat bergantung pada bagian simbiosis yang cocok satu sama lain dan bekerja selaras dengan basis pelanggan bisnis yang dituju. Namun perlu dicatat, karena keinginan dan kebutuhan pelanggan yang berubah, jenis bisnis yang menjadi sukses membangun suatu pengusaha bisa menjadi agak berbeda dari apa yang dibayangkan di atas kertas. Dengan kata lain, pada titik tertentu, sebagian besar bisnis yang sukses melakukan perjalanan yang evolusioner. Analogi yang kedua, yakni Charles Darwin, sering dikaitkan dengan ungkapan survival of the fittest. Tetapi kata-kata ini bukan miliknya. Sebaliknya, Darwin mengemukakan gagasan bahwa kelangsungan hidup suatu organisme bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya ada 5 komponen bisnis yang sukses, yaitu yang pertama, kedewasaan dan pertumbuhan pribadi. Yang kedua, kemampuan melayani pelanggan. Yang ketiga, manajemen yang baik. Keempat, pemasaran dan penjualan menghasilkan hasil. Dan yang terakhir, produk atau merchandise berkualitas. Kelima komponen di atas tumpang-tindih atau saling terkait sedemikian rupa sehingga akan sulit jika bukan tidak mungkin untuk mengklaim bahwa yang satu lebih penting daripada yang lain. Namun perlu diingat bahwa tidak ada satu kategori atau kelemahan dalam satu kategori untuk menjatuhkan bisnis. Yang pasti, terkadang kelemahan di satu area dalam jangka pendek dan dalam keadaan yang tepat dapat dikompensasi oleh kekuatan di area lain, tapi hanya dalam jangka pendek. Memang begitulah cara pengusaha pemula dan yang tidak berpengalaman untuk bertahan. Namun, pemilik bisnis yang berpengalaman tahu bahwa mereka tidak dapat berharap untuk bersaing dalam jangka panjang dengan cara ini. Selanjutnya ada saran dari para profesional. Yang pertama, jangan memasuki bidang industri atau pasar produk yang tidak Anda minati. Dari Belgium. Yang kedua, jangan menganggap bisnis sebagai cara untuk menjadi kaya, melainkan sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Kesuksesan mengalir dari nafsu. Dari Amerika Serikat. Yang ketiga, kenali produk Anda dan industrinya. Mulailah dengan ide yang dapat Anda tangani dan pertahankan layanan Anda tingkat tinggi. Dari Afrika Selatan. Dan yang terakhir, pastikan bisnis Anda dan produknya memiliki atribut atau nilai jual yang unik, sesuatu yang membuat mereka berbeda dari apa yang ditawarkan kompetisi. Dari Belgium. Dan masih banyak lagi saran dari profesional. Sekian, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, Mbak Saya Siti ingin Makfiratul bertanya, Mbak Ulfa. Baik, silakan Mbak Umul. Baik, pada slide kelima. Nah, pada slide kelima ini apa yang dimaksud dengan survival of the fittest? Baik, terima kasih. Mohon diberi waktu ya. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Umul. Apa yang dimaksud dengan survival of the fittest? Survival of the fittest, istilah yang dipopulerkan dalam On the Origin of Species edisi kelima yang diterbitkan tahun 1869 oleh naturalis Inggris, yakni Charles Darwin, yang menyatakan bahwa organisme yang paling baik menyesuaikan diri dengan lingkungannya adalah yang paling berhasil dalam bertahan hidup dan bereproduksi. Gimana Mbak Umul?
Ya Mbak, baik. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa langsung ditutup Mbak Ulfa untuk presentasinya. Baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ulfa Rosanti yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya presentasi ketiga yaitu akan disampaikan oleh Mbak Naili Dwi Rifatin. Ya, untuk Mbak Naili presentasinya bisa dimulai dari sekarang. Baik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naili Dwi Rifatin presentasikan tentang the basic level of every product atau tingkat dasar dari setiap produk. What is a product? Apa itu produk? Menurut Philip Kotler, seorang ekonom dan guru pemasaran, produk lebih dari sekedar benda yang berwujud. Suatu produk memenuhi kebutuhan konsumen dan selain memiliki nilai nyata, produk ini juga memiliki nilai abstrak. Untuk itu, Philip Kotler menyatakan bahwa ada 5 tingkatan dasar yang dapat diidentifikasi dan dikembangkan. 5 level produk ini menunjukkan nilai yang melekat pada konsumen di suatu produk. What are the Kotler 5 product level? Apa itu 5 tingkat produk Kotler? 5 tingkatan produk Kotler itu sebagai berikut. Yang pertama, core product atau produk inti. Yang kedua, generic product, produk generik. Yang ketiga, expected product, produk yang diharapkan. Yang keempat, augmented product, produk tambahan. Dan yang terakhir, potential product atau produk potensial. Core product atau produk inti. Produk ini adalah produk dasar dan fokusnya pada tujuan yang produk dimaksudkan. Misalnya, mantel hangat akan melindungi Anda dari dingin dan hujan. Semakin penting manfaat inti yang diberikan produk, semakin banyak pelanggan yang puas dan membutuhkan produk tersebut. Elemen kuncinya adalah keunikan produk inti. Ini akan menguntungkan posisi produk dalam pasar dan mempengaruhi persaingan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, generic product atau produk generik. Produk ini mewakili semua kualitas produk. Untuk mantel hangat ini tentang kecocokan bahan, kemampuan anti hujan, dan pengencang berkualitas tinggi. Yang ketiga ada expected product, produk yang diharapkan. Produk ini mengenai tentang semua aspek yang diharapkan konsumen ketika mereka membeli suatu produk. Misalnya, mantel itu harus benar-benar hangat dan terlindungi dari cuaca dan angin, serta nyaman saat mengendarai sepeda motor. Yang keempat, augmented product, produk tambahan. Suatu produk mengacu pada semua faktor tambahan yang membedakan produk dari pesaing, dan ini terutama melibatkan identitas dan citra merek. Misalnya, apakah mantel hangat itu bergaya, warnanya trendy, dan dibuat oleh merek fashion ternama, tetapi juga faktor-faktor seperti layanan, garansi, dan nilai uang yang baik memainkan peran utama dalam hal ini. Tujuannya untuk memberikan sesuatu yang melampaui produk yang diharapkan. Dan yang terakhir, nomor 5, potensial produk. Produk potensial. Produk ini tentang penambahan dan transformasi yang mungkin dialami produk di masa depan. Misalnya, mantel hangat yang terbuat dari kain setipis kertas dan seringan bulu yang memungkinkan hujan turun secara otomatis. 5 tingkat produk strategi pemasaran. Bagi perusahaan produksi, penting untuk mengirimkan produk dalam tren naik dari produk inti menjadi produk tambahan dan memiliki potensi untuk berkembang menjadi produksi potensial. Dengan kedok teknis berarti penurunan perusahaan inovatif
objektif seperti Philips dan Volkswagen fokus pada kategori yang terakhir. Nilai tambah dari 5 tingkat produk. Setiap level dari 5 level produk menambah nilai bagi pelanggan. Semakin banyak upaya yang dilakukan perusahaan produksi di semua tingkatan, semakin besar kemungkinan mereka memiliki peluang untuk menjadi berbeda. Pada tingkat augmented product, persaingan diamati untuk menyalin teknik, trik, dan penampilan tertentu dari produk masing-masing. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Dari Mbak Ruliani, bisa diajukan untuk pertanyaannya, Mbak Ruli. Ya, Mbak. Saya mau bertanya dari yang slide 3 yang telah ditampilkan, yaitu suatu produk memenuhi kebutuhan konsumen, dan selain memiliki nilai nyata, produk ini juga memiliki nilai abstrak. Yang saya tanyakan itu nilai abstrak yang seperti apa, Mbak? Terima kasih. Baik, Mbak. Mohon diberi waktunya ya. Ya, Mbak. Baik, Mbak Ruliani. Nilai abstrak ini seperti pemikiran tanggapan dari masyarakat tentang produk itu. Dan sebab itu ia berada dalam pikiran atau perasaan manusia atau tidak berwujud. Itu seperti Iya, Mbak. ya terbentuk dengan sendirinya meskipun pada beberapa kondisi dibentuk dengan sengaja. Itu karena nilai sosial dari masyarakat tersebut. Ya, Mbak. Terima kasih. Ya, Mbak Ruliani. Bisa langsung ditutup presentasinya untuk Mbak Naili. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila jawaban saya kurang memuaskan, mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua presentasi pada pagi hari ini. Karena sudah ada 3 presentasi dan sudah presentasi semua, cukup dari saya. Mungkin bisa saya kembalikan lagi kepada Bapak Ismanto.
Halo, Assalamualaikum. Narudi, udah selesai? Sudah, Pak. Oh ya, oke. Terima kasih. Nanti saya infokan lagi kapan kita ketemunya. Kurang berapa anak, Rudi ya? Sudah semua, Pak. Tinggal satu, cuma anaknya itu enggak ada respon, Pak. Di WA tak telepon enggak bisa, enggak ada respon. Gitu ya. Berarti kalian tinggal ngupload video ya? Apa? Membuat video. Kira-kira videonya kapan ya, Rudi ya? Bisa terkumpul. Sebelum UAS lo ya? Rud? Iya, Pak. Nanti koordinasikan dengan saya, berarti perkuliahannya kita berarti sudah selesai gitu ya. Nanti tinggal videonya itu yang saya harapkan sama PPT-nya. Nanti jadikan satu folder kayak kemarin. Itu ya, Rud? Narud? Iya, Pak. Oke, terima kasih anak-anak. Saya mohon maaf kalau selama perkuliahan ada kata-kata yang kurang sopan dan kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Saya izin live dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.